positif Corona saat ini sudah menyebar ke sebanyak 609 orang. Totalnya menjadi 27.549 orang. Sudah 1,5 juta tenaga kerja yang terdampak krisis COVID-19. Jangan bunuh pasien COVID-19 oleh stigma kita sebagai masyarakat. Tentu saya memiliki alasan untuk berbagi cerita ini. Sederhana, hanya adalah agar tidak ada lagi label betapa malunya atau pembawa aib pada para pasien COVID-19 seperti saya saat itu. Sekarang, kesehatan mental saya dan suami sudah jauh lebih baik dibanding beberapa waktu lalu pada saat hasil pemeriksaan saya yang terkonfirmasi positif COVID-19. Berbeda dari hasil pemeriksaan yang hanya berselang 1 hari sebelumnya dengan hasil negatif. Pagi itu, saya, suami, dan anak kami masih ketawa-ketawa dan sarapan bersama. Kemudian, kisaran jam 10 pagi notif SMS memberitahukan link untuk hasil pemeriksaan. Hati dan perasaan saya tidak berdaya saat tahu hasilnya positif. Saya baca berkali-kali hasilnya. Semua seperti mimpi, tapi nyata. Karena yang ada di depan mata adalah anak dan suami, maka secara otomatis yang langsung terfikirkan adalah mereka. Bagaimana anak saya yang masih balita? Bagaimana suami menjaganya kalau malam tiba? Ya, karena kami tidur dalam satu ruangan, bertiga. Bersamaan muncul perasaan bersalah dan takut. Kemudian datang berbagai pertanyaan di pikiran. Kenapa kok bisa ya? Padahal kayaknya saya udah taat banget sama prokes. Kenapa malah saya yang bawa virus ke rumah? Padahal saya yang sering wanti-wanti kebersihan di rumah. Atau masih bisa ketemu mereka lagi nggak ya? Apa masih bisa saya menemani anak saya sampai dewasa nanti? Atau masih bisa nggak saya peluk mereka setelah ini? Saya langsung mengurung diri dan sampai menangis seharian. Depresi karena memikirkan anak dan suami. Padahal saya tahu saya harus fokus buat kesembuhan diri sendiri dengan cara tidak stres. Itu adalah kuncinya. Tapi saya nggak bisa melakukan itu. Semakin saya bersedih, semakin dada saya terasa sesak dan sakit. Kemudian kenyataan lainnya muncul. Yang tadinya mendukung, menyemangati, tiba-tiba secara mendadak hilang tak terlihat. Yang tadinya ada kesempatan mendadak buram. Yang sebelumnya terlihat mudah kemudian nampak kerikilnya. Yang tadinya baik-baik saja, mendadak berubah tidak baik-baik saja. Semacam sudah jatuh tertimpa tangga. Karena apa? Semua karena COVID-19. Ditambah selama masa saya isolasi, anak saya ikut sakit. Ia demam, ia sakit gigi, hingga gusi bengkak, yang gak bisa BAB dan lain-lain. Ibu manapun saya yakin semakin merasa tidak berdaya. Ibu mana yang tidak sedih hati ketika jam 2 pagi anaknya dibawa ke rumah sakit dan dia hanya bisa lihat dari kejauhan. Seolah seperti saya adalah penyebabnya. Awalnya selain menyalahkan diri sendiri, saya sempat merasa Tuhan tidak adil. Banyak sekali pertanyaan mengapa, banyak sekali kata-kata andai saja. Kalau yang tidak di posisi saya pasti akan bilang itu karena saya kurang iman. Syukurnya mungkin karena keimanan yang masih ada ini, semakin sadar bahwa mungkin ada yang salah yang saya lakukan selama ini. Mungkin kurang sedekahkah, kurang bersyukurkah, dan sebagainya. Banyak dari kita dan saya salah satunya suka menganggap santai ketika bergejala. Suka bilang nih kita, itu kan faktor kecapean, masuk angin. Atau bilang lagi begini, itu kan cuma faktor perubahan cuaca. Ya, pada gejala di saya, sesaat saya merasa demam. Kemudian saya merasa sembuh, kemudian sakit lagi. Lalu berasa sehat lagi, lalu sakit lagi setelah obat habis. Bayangkan kalau saja saya tidak melakukan pemeriksaan karena saya sepelekan gejala demam saya, kemana saja saat saya merasa sembuh? Kerja pastinya. Bahkan sebetulnya kesehatan fisik saya masih sehat untuk ketemu banyak orang dan hutang pekerjaan saya. Padahal saya pernah baca kalimat seperti ini.
Seolah-olah COVID-19 ini memang tercipta untuk ditularkan tanpa atau dengan gejala yang terlihat sepele, tapi mudah sekali menyebar. Jadi seperti yang saya dengar dari dokter pemeriksa ketika dilakukan cek darah total dan ronsen di rumah sakit tempo hari, jangan takut dan malu untuk memeriksakan diri dan isolasi, karena COVID-19 bukan aib. Ya, COVID-19 bukan aib. Gak ada satupun yang mau terkena virus ini. Bahkan untuk orang yang kebersihannya terjaga sekalipun masih bisa terkena COVID-19. Jadi, kalau ada yang menjauhimu menganggap ini aib, bilang saja, ya saya memang sedang isolasi demi keamanan kita bersama. Kalau saja ketika masa isolasimu kamu kecewa dengan sekelilingmu, jangan lupa tetap ucapkan Alhamdulillah karena dikasih temuan hidup yang baru. Alhamdulillah karena masih dikasih kesempatan belajar bahwa berharap itu jangan kepada manusia tapi kepadanya. Jika kamu belum pernah merasa betapa beratnya menjadi pasien COVID-19, maka bersyukurlah. Tapi jangan jauhi mereka, apalagi keluarganya. Kasih dukungan dan semangat buat mereka. Mereka tidak pernah bisa memilih untuk tidak tertular. Karena tidak ada yang tahu besok lusa siapa yang terkena giliran tiba-tiba oleh virus jahat ini. Untuk siapapun teman-teman yang saat ini sedang terkena COVID-19, kuncinya hanya satu. Dirimu yang terbaik. Kamu yang bisa menyembuhkan dirimu sendiri, menjaga imun baik tubuh dengan pikiran yang tenang dan selalu berprasangka baik. Tetap semangat berjuangnya demi orang-orang yang kamu cintai. Dan terakhir, stay safe buat kita semua. Kita tidak bisa berhenti hanya karena virus ini, karena masih ada kehidupan yang lebih baik menanti setelah ini. Sebisa mungkin jaga jarak, kurangi berkumpul oleh kerumunan, lebih rajin cuci tangan dengan sabun, dan tetap pakai masker kemana saja. Jangan lupa sayangi diri sendiri dan sayangi keluarga yang menyayangimu. Aku berdoa, terus berdoa